Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salam ala ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberikan istiqomah untuk selalu berbagi kebaikan. Dalam hal ini kami melakukan kajian kitab yang ini adalah kajiannya Fan Akhlak, itu pada kitab Ta'limul Muta'allim, tentang proses bagaimana seseorang murid atau belajar menggapai ilmu apa yang ia inginkan. Jadi nanti kemarin sudah kita bahas satu persatu, mungkin daripada cara memilih teman, cara memilih guru supaya kita diberikan hafalan yang mudah, kecerdasan mudah. Setelah itu waktu yang keberhasilan untuk mencari ilmu, itu kita sudah bahas satu persatu. Alhamdulillah, ini pertemuan terakhir ya. Artinya dalam kajian kitab Ta'limul Muta'allim kita sudah sampai pada bab terakhir. Nanti saya bacakan bab terakhir dan insya Allah nanti kita akan berganti kitab lagi ya. Bisa nanti Fan Fikih atau Fan Hadis, mungkin bisa Arba'in Nawawi. Nah, ini kita terakhir sekalian penutupan. Saya sendiri apabila dalam membacakan kitab banyak salah ataupun yang tidak pas, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami niat untuk berbagi, dan apabila dalam kami berbagi dalam membacakan kitab ada yang salah, lebih pintar daripada kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kita hanya niat berbagi, semoga keniatan ini menjadi amal jariah kami. Artinya nanti ini semoga bermanfaat untuk siapapun yang mengikuti kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pada bab terakhir dalam kitab Ta'limul Muta'allim ya. Sini disebutkan bahwanya faslun fima yajribu ar-rizqa wa fima yamna'u wa ma yazidu fil umur wa ma yanqusu. Bab terakhir daripada kitab Ta'limul Muta'allim atau Fan Akhlak di sini adalah terkait membahas bab atau fasal sesuatu yang bisa mendatangkan rezeki dan juga bisa menjauhkannya. Kenapa ditutup dengan adanya pembahasan fi ma yajribu rizq? Itu adalah karena nanti hubungannya seorang thalibul ilmi, seorang yang berproses belajar, itu adalah juga nanti hubungannya dengan rezeki. Artinya dia agar belajarnya itu konsentrasi mudah, itu juga rezekinya juga diberikan kemudahan, mungkin berupa makanan ataupun yang lain. Dan makanya ini termasuk daripada adab mencari ilmu. Makanya kita masuk daripada fasal yang nanti sesuatu yang bisa mendatangkan rezeki dan juga bisa menjauhkannya. Hanya sekali lagi kami minta maaf ya apabila dalam kajian kami banyak salah, banyak yang tidak pas, ada tutur kata yang tidak pas, kami mohon maaf yang sebesar-besar. Bismillahirrahmanirrahim. Sini dikatakan bahwasanya thumma la budda li talibil ilmi min al-quwwati wa ma'rifati ma yazidu fihi wa ma yazidu fil umur wa sihhati li yatafarragha fi talabil ilm. Wa fi kulli dhalika sunnafu kutuban wa aw raddu ba'daha huna ala sabil ikhtisar. Permulaan bahwasanya kita sudah diberikan wacana ya oleh muallif bahwasanya wajib bagi seorang thalibul ilmi atau seorang belajar bahwasanya dia itu membutuhkan adanya minal quwwah, itu butuh adanya sesuatu yang bisa menguatkan tubuhnya. Itu berupa apa? Makanan. Makanya seorang thalibul ilmi itu harus bahwasanya mengetahui akan hal yang bisa mendatangkan rezeki. Sini katakan wa ma yazidu fil umur wa sihhati, dan juga seorang thalibul ilmi
itu juga dia harus mengetahui apa yang bisa memberikan umur itu barokah, umur itu panjang, memberikan kesehatan, itu juga harus tahu. Untuk apa? Nah, di sini dikatakan bahwasanya kulli dzalika sunnafu kutuban fa'uradtu ba'dahu 'ala sabil ikhtisar. Bahwasanya kitab ini tuh disusun untuk itu tadi, kebutuhan dalam proses mencari ilmu. Makanya dari awal sudah kita bahas ya, dari cara memilih ilmu, cara memilih guru, cara memilih teman, bagaimana cara menghafal, setelah itu kapan waktu yang mudah untuk belajar, itu memang untuk proses belajar. Nah, di sini bahwasanya termasuk adanya bab yang tajlibur rizq, itu adalah agar seseorang pelajar atau seorang pelajar itu sendiri, itu adalah ketika dia dalam belajar itu bisa konsentrasi. Hanya termasuk adanya kita membahas bab tentang sesuatu yang bisa mendatangkan rezeki dan juga menjauhkannya. Yang pertama di sini dikatakan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu al-qadar illa bid-du'a wa la yazidu fil umr illa al-bir fa innar rajul yahrama minar rizqi bidambin yusibu. Thabata bihadzal hadits anna irtikab adz-dzanbi sababu hirmanir rizqi khususan al-kadhib fa innahu yurithul faqr wa qad warada fi haditsun khas. Yang pertama, kita sudah diberikan wacana bahwasanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwasanya la yuraddu al-qadar illa bid-du'a. Bahwasanya tidak ada yang bisa merubah adanya takdir daripada Allah kecuali dengan doa. Di sini dikatakan bahwasanya tidak ada yang bisa menambahkan usia kecuali dengan albir, dengan suatu kebaikan. Di sini dikatakan bahwasanya seorang itu dia bisa menjadi penghalang rizkinya, itu dikatakan di sini karena dia adalah bidam bin yusibu, karena seorang tersebut itu adalah melakukan banyak dosa. Makanya termasuk daripada talibul ilmi itu disuruh untuk selalu menjaga ketakwaan kepada Allah. Pokoknya ya harus bahwasanya mematuhi apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Berarti mematuhi perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu adalah talibul ilmi. Nah, di sini dikatakan bahwasanya thabata bihadzal hadits anna irtikab adz-dzambi sababu hirman rizqi. Termasuk daripada sesuatu yang bisa menyempitkan rezeki adalah orang tersebut sering berkata dusta atau bohong. Nah, ini juga termasuk. Nah, jadi dikatakan fa innahu yurithu al-faqra wa qad warada fi hadits khas. Bahwasanya orang yang sering khirman rizq itu adalah khususun al-kadzib. Orang yang itu sering berdusta itu termasuk membuat orang tersebut itu adalah menjadi fakir. Makanya ini dijaga oleh orang yang sedang thalibul ilmi. Termasuk tadi ya, bahwasanya berdoa, setelah itu melakukan kebaikan, setelah tidak gampang berdusta. Itu adalah termasuk pantangan seorang yang thalibul ilmi. Nah, di sini dikatakan ya bahwasanya wa kadza naumus subha yamna'ur rizqa wa kasratun naum turithul faqra wa faqrul ilm aidan. Nah, ini termasuk daripada tips ya, bahwasanya seorang thalibul ilmi itu adalah seorang pelajar itu disuruh ya, bahwasanya termasuk daripada sesuatu yang bisa menyempitkan rezeki adalah apa? Nah, di sini dikatakan bahwasanya tidur pada pagi hari. Hanya termasuk kalau istilah Jawa itu bahwasanya nanti rezekinya dipatok ayam. Ini adalah termasuk disuruh menjauhi ya. Disuruh menjauhi. Seorang thalibul ilmu itu disuruh untuk jangan tidur di pagi hari. Termasuk adalah waqasratun naum, jangan kebanyakan tidur. Nah, ini juga termasuk daripada seorang thalibul ilmi itu tidak boleh diperbanyak tidur. Nah, hanya waktunya disuruh untuk terus untuk belajar. Karena apa? Di sini dikatakan turithu al-faqra. Maka orang yang sering tidur, orang yang tidur di pagi hari itu semua bisa menyempitkan rezeki dan juga bisa mendatangkan
fakiran. Nah, ini adalah tips-tips daripada orang yang menurut ilmu. Sebenarnya tidak hanya menurut ilmu, artinya bisa digunakan dalam keseharian kita. Kita disuruh untuk menjauhi daripada tips-tips tadi. Katakan melanjutkan bahwasanya termasuk daripada sesuatu yang bisa menyempitkan rezeki atau menjauhkan rezeki. Itulah di sini katakan wa naumu uryanan wal baulu arinan wal aklu junuban wal aklu muttaki'an ala janbin wa tahawanu bi sukutil ma'idati wa harq washril basali wa thawmi wa kansul baiti fil laili wa kansul baiti bil mandili wa tarkul qumamati fil baiti. Termasuk sesuatu yang bisa menjauhkan daripada rezeki adalah yang pertama adalah wa naumu uryanan, orang yang tidur dengan secara telanjang. Termasuk nanti adalah diantaranya wal baulu arinan, dia kencing dengan telanjang. Setelah itu adalah wal aklu junuban, dia makan dalam keadaan junub. Terus dikatakan di sini adalah wal aklu muttaki'an, dia makan dengan sambil bahwasanya tiduran, dan juga nanti membiarkan sisa daripada makanan itu ala janbin, berserakan. Termasuk di sini dikatakan bahwasanya termasuk yang menjauhkan daripada rezeki adalah membakar kulit bawang merah. Setelah itu nanti bisa menyapu lantai dengan menggunakan kain, menyapu di malam hari. Nah, termasuk nanti dikatakan watarkul kumamah fil baiti, itu adalah membiarkan sampah berserakan di dalam rumah. Itu termasuk daripada yang sesuatu yang bisa menjauhkan daripada rizki. Terus termasuk diantaranya adalah wal masyukuddamul masyayikh, lewat di depan orang yang sepuh, itu juga nggak boleh. Artinya apa? Ketika dia tidak memiliki adab. Setelah itu adalah wanidaul walidain, memanggil kedua orang tua dengan namanya, ataupun memanggil orang tua dengan sebutan namanya tanpa menggunakan bapak, ibu ataupun lain sebagainya. Itu juga tidak diperbolehkan. Maka itu semua adalah termasuk daripada tips seseorang ketika mencari ilmu, agar ketika mencari ilmu itu dia diberikan kemudahan dalam rezekinya, yang nanti hubungannya dalam belajar dia diberikan konsentrasi yang tinggi dalam belajar. Nah, mungkin itu ya daripada tips orang yang mencari ilmu untuk menjauhi hal-hal yang tadi sudah dibacakan. Ini sampai akhir ya, langsung saya baca sampai akhir. Di sini dikatakan walhamdulillahi ala tamam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin afdalur rusulil kiram wa ali wa sahbihi al-a'immah al-alam allama marrid dubur wa ta'aqubil ayyam. Amin. Misalnya ini selesai pembahasan kita terkait akhlak. Saya sendiri apabila dalam memberikan kajian ini banyak kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dari pembacaan, dari penerangan yang tidak sesuai. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah nanti kita lanjut untuk berbeda kitab yang yang beda. Ini kita sudah membahas akhlak, mungkin kita bisa nanti membahas fikih ataupun hadis arba'in nawawi ataupun yang lain. Mungkin itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wal afu minkum. Sebelumnya kami minta bacaan Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. Iya. Shiratal ladzina. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.